Misalkan saya pengen tahu tentang blog, itu pengertian resminya apa sih gitu kan. Nah, itu bisa Anda cari. Contohnya di Wikipedia ini. Blog itu ya kepanjangan dari weblog sebenarnya. Blog itu kepanjangan dari weblog, adalah sebuah aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting. Jadi di dalam blog kalau Anda ngisi, entah itu nanti isinya tulisan atau apapun, ya di sini disebutkan hanya berbentuk tulisan-tulisan, sebenarnya nanti bisa gambar, bisa film, ya seperti itu. Itu istilahnya adalah melakukan posting, ya, pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan isi tertentu, ya nanti ada urutannya. Jadi tanggal kapan kalian posting, jam berapa, itu akan ada urutannya. Dan nantinya blog ini sebagian besar difungsikan sebenarnya adalah untuk menyimpan catatan-catatan pribadi, pengalaman-pengalaman pribadi, ya seperti itu. Yang nantinya pengen di-sharing ya ke semua orang. Misalkan saya senang traveling ke tempat-tempat wisata yang kadang orang itu juga belum tahu. Ya, ada tempat wisata seperti ini di daerah ini gitu. Pada saat saya datang ke situ, saya ambil foto, kemudian saya sempatkan waktu untuk membuat ulasan. Setelah jadi, foto dan ulasan itu saya pasang di internet. Di mana masangnya? Karena ini pengalaman pribadi saya, ya. Tapi pengalaman ini pengen di-sharing untuk sembarang orang, maka yang paling tepat memasangnya itu adalah di dalam blog. Ya, karena blog ini memang website yang khusus seperti buku harian, buku catatan harian gitu, pribadi. Arahnya ke sana. Tapi berkembangnya waktu, blog ini juga bisa digunakan untuk bisnis. Jadi Anda punya produk tertentu, Anda punya keahlian tertentu, maka Anda bisa membuat sebuah blog yang isinya adalah konten-konten tentang keahlian Anda tersebut, kemudian produk-produk Anda ya yang nantinya itu bisa menghasilkan income ya, seperti itu ya. Baik. Terus sekarang kita pengen tahu seperti apa sih cara membuat blog. Ya, blog ini yang terkenal ya untuk digunakan itu ada dua, yaitu miliknya Google, namanya Blogger. Ya, di sini. Ini adalah alamat untuk membuat blog yang blog ya mesinnya itu dimiliki oleh Google. Ada lagi satu lagi yaitu WordPress, namanya WordPress. Nah, sebagian besar blogger pemula yaitu menggunakan Blogger untuk membuat blog mereka. Kenapa Blogger? Satu, gratis. WordPress apakah ada yang gratis? Ada. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau Blogger gratis. Kemudian tool settingnya juga mudah. Tema-tema tampilan yang bisa digunakan juga banyak nantinya. Jadi orang banyak menggunakan Blogger untuk membuat blog, alasannya itu. Nah sekarang kalau saya sudah menetapkan Blogger sebagai tempat untuk membuat blog saya, bagaimana cara memulainya? Ya, cara memulainya ya Anda buka browser, kemudian Anda ketikkan blogger.com atau blogger saja enter, itu juga akan dibawa ke link ya Blogger. Nah, Anda perhatikan tampilannya di sini. Kalau belum pernah buat, saya sarankan ya Anda scroll ke bawah dulu, kemudian Anda baca-baca dulu ya, jangan langsung lanjut. Contohnya seperti ini, dapatkan uang, dapatkan bayaran untuk semua kerja keras Anda. Google AdSense otomatis menampilkan iklan bertarget yang relevan di blog, sehingga Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan mengepostkan konten favorit. Semakin unik kontenmu, ya kemudian orang tertarik, maka orang itu akan sering mendatangi blog Anda. Sering didatangi berarti rame, ya kan?
Rame asumsinya kalau ada orang pengen promosi akan nempelkan promosinya di jendela kalian. Saat promosi itu muncul mereka bayar kalian seperti itu loh. Maka nanti coba belajar membuat konten-konten kreatif, konten-konten yang nantinya diminati, unik diminati. Ya, tidak hanya dari kalangan Indonesian tapi juga luar negeri. Seperti itu ya. Nah, ini ada penjelasan. Lah, kalau sudah Anda baca ini, ada menu di sini buat blog atau pada saat Anda scroll tadi ada di posisi kanan atas buat blog. Ini diklik, boleh lewat sini, boleh lewat ini. Nah, pada saat Anda scroll di paling atas, di sini ada tulisan masuk. Ini juga ada tulisan masuk. Masuk ini maksudnya adalah Anda diminta untuk login menggunakan email yang Anda miliki. Ya, coba sebelum kita membuat blog, kita klik dulu masuk. Ya, saat klik masuk, maka akan dipilihkan sekian banyak akun yang nantinya bisa dipakai untuk membuat blog ini. Akun ini nanti disifati sebagai pemilik blognya. Jadi akun mana yang Anda tunjuk, maka akun inilah pemilik blog tersebut. Ya, misalkan saya nunjuk akunnya Pak Kemal, saya tahu passwordnya Pak Kemal ya. Nanti blog yang muncul yang terjadi ya akan dimiliki oleh akun kemalsavero@gmail.com ini. Ya. Tapi kalau saya nunjuk akun saya, berarti nanti blog yang terjadi atau dihasilkan adalah milik saya. Seperti itu ya. Ya, ini tinggal tunjuk aja. Bagaimana kalau tidak ngeklik masuk Pak, tapi langsung buat blog? Yang diklik langsung ini atau ini. Jadi coba aja klik. Ya. Otomatis juga akan dilemparkan ke sini. Karena blog ini butuh pemilik dulu. Ya. Dan Anda harus berhasil login. Artinya Anda tidak hanya harus tahu emailnya apa, tapi juga harus tahu passwordnya. Tanpa tahu password, ya tidak bisa lanjut ya. Nah, saya pilih akun saya dan saya sudah login. Ya, kenapa? Karena saya aktif sekarang kan sudah login ke email saya. Saya klik ini, maka otomatis saya akan dibawa ke step-step pembuatan blog. Nah, inilah yang disenangi oleh pemula ya. Jadi ada langkah-langkah jelas yang nantinya langkah terakhir selesai dilakukan maka blog jadi. Seperti itu. Yang pertama, ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog. Jadi blog itu nanti akan memunculkan judul. Judulnya itu apa? Anda pengen membuat blog tentang apa? Nah, ini bebas. Yang penting saat ini jangan mengandung unsur sara, ujaran kebencian, hoax, itu jangan. Nanti kalau sampai dikenali itu milik kalian dan isinya konten-konten bermasalah, ya itu bahaya. Ya, tidak mau seperti itu saya. Jadi pilih konten-konten yang kreatif, bermanfaat, itu nantinya akan lebih baik. Contoh judulnya misalkan saya pengen nanti blog saya itu isinya adalah tutorial-tutorial, boleh. Isinya adalah menu-menu masakan kreasi saya, versi saya, ya, boleh. Yang seneng musik, pinter gitar, mungkin Anda isi dengan blog dengan tentang chord ya, tutorial tentang chord atau chord terbaru, lagu-lagu terbaru, itu banyak yang nyari juga. Ya, yang kadang orang belum sempat membuatkan chordnya apa. Lagunya bagus, viral, tapi chordnya belum ada. Itu biasanya banyak orang nyari chordnya seperti apa. Misalkan saya pengen membuat sebuah blog yang support ya dengan video-video YouTube saya kan. Nah, misalkan namanya adalah judulnya adalah caranya pinter bareng. Kan seperti ini. Nanti ada judulnya di atas caranya pinter bareng. Apa misalkan komputer ya boleh. Ini judul bebas ya. Walaupun nanti ada semacam aturan sebenarnya untuk mencari judul-judul yang laku. Ya,
yang laku. Nggak apa-apa, ini percobaan dulu. Caranya pinter bareng komputer. Maksimal 100 huruf ya untuk bisa diketikkan menjadi judul, itu maksimal. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi cari judul yang tidak lebih dari 100 huruf. Kemudian berikutnya diklik. Nah, setelah diklik Anda tetap diminta untuk menciptakan alamat. Seolah-olah Anda diminta seolah-olah Anda ditanya nama domain. Domainmu apa? Yang ujungnya nanti diakhiri dengan blogspot.com. Kenapa? Karena kita berada di bawahnya domain induk, yaitu blogspot.com. Seperti itu ya. Nah, kita ngetik di sini lah. Ini kalau tidak tepat ya, itu akan ditolak. Ya. Tidak tepat contohnya saya menggunakan semacam penanda-penanda yang tidak diterima untuk pembuatan nama, underscore misalkan. Atau sebenarnya penanda ini diterima tetapi nama ini sudah dipakai orang gitu. Ya enggak bisa. Jadi nama atau alamat ini beda dengan judul ya. Beda dengan ini. Kalau ini asal boleh. Ya, yang ini enggak boleh asal karena ada proses pengecekan. Ada proses pengecekan nantinya. Kalau dicek ternyata ada kembaran persis sama, enggak bisa. Ya persis sama itu maksudnya gimana? Ya ini sampai belakang sini itu sama. Enggak bisa. Atau Anda menggunakan tanda-tanda, underscore atau apa yang sebenarnya tanda itu tidak diperbolehkan untuk pembuatan nama. Jadi ini harus pinter-pinter ya. Ternyata nama yang saya pilih untuk alamat blog saya diterima ya. Alamat blog ini tersedia. Ya oke, lanjut. Kemudian apakah nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca? Ingat ya, blog ini sharing pribadi. Siapa penulis kontennya? Saya. Lah, saya mau dikenal orang enggak? Nama saya mau dikenal enggak? Oh mau, tapi saya pakai nama samaran. Ya silahkan. Mau, tapi saya mau menggunakan nama asli saya. Silahkan. Seperti itu ya. Kalau mau, tuliskan nama Anda di sini. Boleh nama samaran, boleh nama asli. Ya, misalkan nama saya Ariswan, tapi saya tulisnya Aris. Kan seperti ini. Ini sebenarnya juga nama karangan ya. Nama asli saya kan Ariswan ya. Ya ini nggak apa-apa seperti itu. Atau mau ditulis asli? Ya boleh-boleh saja. Ya. Selesai. Ini maksimal sampai 200 huruf ya. Selesai. Kemudian diproses. Otomatis saya akan diberikan jendela setting blog namanya. Inilah jendela setting blognya, bukan blognya ini. Ini jendela settingannya. Kalau pengen melihat blognya, Anda bisa klik di sini. Nah, Anda lihat ada dua ya, sudah ada dua tiba-tiba ya. Loh kok ada dua? Berarti akun saya tadi sudah sempat saya pakai untuk membuat blog lain. Nama blognya adalah serba-serbi sisap. Sekarang saya buat lagi untuk membuat blog namanya caranya pinter bareng komputer, misalnya gitu. Nah, ada sampai berapa Pak? Dalam satu email blognya, oh bisa banyak sekali. Asumsinya Anda pribadi punya beberapa buku ya di rumah. Buku itu digunakan untuk menyimpan segala macam kegiatan kalian gitu. Judul bukunya beda-beda gitu. Ya, jadi blog ini semacam buku-buku tadi gitu. Lah, kalau di posisi ini Anda pengen membuat blog baru, nggak usah logout ya, nggak usah keluar, Anda bisa lewat sini. Diklik langsung, klik, maka akan diberikan alur tadi. Ngisikan judul, ngisikan alamat blog, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi bedakan antara nama blog dengan emailmu. Kalau email itu kan email ya, itu Anda buat sebelum Anda membuat blog. Nah, saat Anda sudah punya blog pun ditanya alamat blog. Nah, alamat itu juga
mengacu ke blog yang sedang Anda kerjakan. Jadi kalau Anda pengen lihat tampilan blog, tampilannya seperti apa, klik aja di sini, klik. Ya, kemudian Anda lihat ya, Anda tampilkan mana ya, postingan, atau diketikkan di sana. Belum ada postingan sama sekali ya ini. Bisa nggak ditampilkan? Kalau enggak ya saya ketik langsung di sini aja. Carane pinter bareng .blogspot.com. Nah, kan tampilan dasarnya seperti ini. Ini tampilan dasarnya. Belum ada settingan apapun, berarti ini setting default tampilan blog saya. Dan blog ini belum ada isinya sama sekali. Belum ada isinya. Kalau saya klik di sini, ya inilah nama yang tadi saya ketikkan. Kalau perlu dilengkapi foto, ya berarti Anda masuk ke profil untuk melengkapi foto. Ya, ingat-ingat ya, semua yang ada di internet itu bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi bahaya. Jadi pada saat Anda menguploadkan foto ya juga harus hati-hati. Ya, kalau itu foto aslimu dan ada orang yang tidak suka, sudah tahu wajah kalian ya, wis tinggal dicari wajah yang seperti ini, ketemu ya, itulah negatifnya ya. Nah, kalau mau ganti foto, masuk ke sini, Anda cari di bawah foto profil. Cari aja fotonya yang mana. Kalau kalian sudah punya foto, siapkan foto. Kalau belum nanti saja juga nggak apa-apa ya. Nanti saja. Kalau sudah ada foto, siapkan foto. Kalau belum, nanti saja. Masalah. Ngawur dulu ya fotonya, misalkan foto apa? Foto orang, foto mana? Enggak ada contoh foto ya di sini. Ada enggak contoh foto? Ah, ini. Nek foto siapa ini? Enggak ngerti. Ngawur ya, ngawur enggak apa-apa, bismillah. Berarti ini untuk contoh dulu, nanti diganti enggak masalah. Tadi saya kok lupa ya bawa foto. Lah, pada saat Anda upload foto, berarti Anda mengirimkan sebuah file ke server Google khusus untuk blog ini. Kemampuan jaringanmu harus dilihat. Kalau jaringannya tidak terlalu cepat, ya berarti akan cukup memakan waktu. Karena seolah-olah file yang tadi saya tunjuk itu di copy paste ke sana. Ya. Sambil nunggu ini kita telusuri dari atas ya. Di tampilan edit profil pengguna ini ada bagikan profil saya. Bagikan profil saya berarti tampilan tadi. Ya, tampilan di blog tadi itu ada foto dan nama, itu boleh dilihat atau tidak. Kemudian ada tambahan lagi, mau email saya mau diperbolehkan dilihat orang enggak? Kalau saran saya ini enggak usah. Ya, karena email itu riskan. Ada orang yang pintar itu bisa dihack. Ya. Kemudian tampilkan blog saya, pilih blog untuk ditampilkan. Nah, pada saat ini diklik, Anda diminta untuk keluar. Ini fotonya sudah muncul ya. Sudah muncul seperti ini. Coba kita sambil cek. Nah, di sini sudah refresh atau belum, atau ini harus disimpan. Scroll ke bawah, simpan, jangan lupa simpan dulu kalau pengen terlihat hasilnya. Nah, ini di refresh. Nah, muncul di sini. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, ini tampilkan blog saya. Kalau diklik, nah, pilih blog untuk ditampilkan. Jadi di profil saya itu nanti saya punya blog apa saja. Ya, itu pengen dimunculkan atau tidak. Kalau saya pengen fokus di satu blog, padahal saya punya banyak ya, tapi saya pengen fokus di satu blog, hanya ada satu yang boleh dilihat atau dimunculkan, ya yang lain nggak usah.
Ya, yang lain nggak usah dimatikan. Hanya ini yang nantinya bisa dilihat. Blok yang diinginkan tidak terlihat, pastikan bahwa Anda telah menambahkan kecantuman kami dan bahwa siapa saja diizinkan untuk membacanya. Ya. Jadi settingan ini untuk menghidden, ya, menghidden blok yang tidak pengen kalian munculkan di dalam profil kalian. Itu. Kemudian balik lagi, sudah disimpan ya tadi. Balik lagi ke sini, di bawahnya perlihatkan situs yang kuikuti. Jadi email saya tadi itu kadang dipakai untuk melakukan subscribe ke situs-situs yang lain. Nah, proses melakukan subscribe itu akan direkam. Saya mengikuti situs apa saja, blog apa saja, blog selain saya yang saya ikuti. Itu pengen diperlihatkan atau tidak? Kalau pengen diperlihatkan ya, nih, sambil berjalannya waktu, nanti kalian subscribe A, subscribe B, subscribe A, itu nanti akan bertambah sendiri dan itu akan terlihat. Menurut kalian itu penting atau tidak? Kalau penting ya centang, kalau nggak penting ya nggak usah. Ya. Kemudian di sini ada identitas, email yang saya pakai untuk membuat blog, nama penggunanya tidak bisa diedit, kemudian alamat emailnya di sini ya masih bisa diedit, nama penggunanya juga masih bisa diedit. Berarti saya diperkenankan untuk ganti email di sini kan. Email yang pertama saya bisa ganti ke email yang lain, nama yang pertama juga masih bisa saya ganti ke nama yang lain. Foto seperti tadi, kemudian klip audio. Nah, pada saat saya membuka profil saya, blog saya yang terkait dengan ini, profil ini, itu nanti kadang ada suara kan, audio. Nah, audio itu silahkan Anda tempelkan linknya. Jadi audio itu harus sudah online dulu. Ya, di pertemuan berikutnya saya contohkan ya ini ya. Ini kita kenalan dulu. Seperti itu. Jadi nanti halaman web atau halaman blog saya nanti akan punya background, background sesuatu suara. Entah itu lagu, entah suara tertentu gitu. Ya. Kemudian di bawahnya ada gender, jenis kelamin, kalau laki-laki ya laki-laki, walaupun fotonya perempuan seperti itu ya. Kemudian URL beranda. URL berandanya akan diarahkan ke tertentu atau tidak. Jadi URL itu Universal Resource Locator, sebenarnya adalah alamat seperti ini. Ya, alamat seperti ini. Nah, alamat seperti ini itu akan munculnya kayak apa? Itu bisa disetting. Contohnya misalkan seperti ini ya. Ini saya copy nih. Saya copy, kemudian saya bawa ke Word. Ini pembuktian URL ya namanya. Mana Word saya? Tidak mau dipindahkan. Nah, misalkan seperti ini, kemudian saya paste. Kalian bisa buktikan nanti. Ada yang tetap asli seperti ini. Jadi alamat aslinya apa? Ini saya copy, kemudian saya bawa ke Word. Itu muncul asli, masih asli, seperti aslinya. Tapi ada juga yang muncul itu kata-kata selain alamat ini malahan. Dia ada semacam penjelasan malahan yang muncul. Bukan alamat seperti ini. Nah, itu bisa disettingkan di situ. Ya, URL beranda ini. Wishlist berarti wishlist URL yang Anda kehendaki selain yang tadi. Kemudian nama pengguna IM ya dan seterusnya. Ini besok saya jelaskan lebih detail. Ya, kota dan sebagainya ini Anda isi boleh. Yang sudah ngerti, sudah bisa ya nantinya Anda boleh isi. Ya, Anda boleh isi. Karena ini informasi dasar di profil pengguna. Ya, seperti itu. Jangan lupa setelah diisi Anda simpan. Untuk apa? Untuk mengisi atau memberikan informasi siapa Anda. Ya, siapa kalian. Pada saat apa? Pada saat nanti ada orang masuk ke blog Anda,
kemudian melihat kalian. Siapa sih Aris Andika Putrawan? Nah, Anda bisa masuk kunjungi profil. Pada saat dikunjungi profilnya, settingan yang ada di sini nanti akan dimunculkan, tapi ya apa yang kalian ingin munculkan saja. Kalau tidak ingin dimunculkan ya tidak akan dimunculkan seperti itu. Jadi pada saat Anda men-setting di sini harus benar-benar hati-hati ya, jangan asal email dimunculkan, oh bahaya. Seperti itu. Nama aslimu dimunculkan, itu juga kadang bahaya. Ya, karena orang langsung tahu namanya ini. Kemudian lain sebagainya, minat dan sebagainya, film favorit dan sebagainya, ini bisa Anda isi di sini. Dan itu akan bisa dilihat oleh si pendatang atau orang yang mendatangi blog kalian. Lah, ini dasar dulu ya. Kita masih punya banyak menu yang harus dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian di Google Classroom ya, di Google Classroom itu saya menyertakan sebuah file materi ya, tambahan. File materi tambahan ini silakan Anda baca dulu ya. Kepentingan saya memberikan file ini nantinya adalah di pertemuan tentang keyword sebenarnya, karena hari ini tidak cukup ya. Ini bahan ini nantinya untuk keyword, pembuatan keyword. Apa itu keyword? Keyword itu adalah kata kunci. Jadi kalau kalian buka browser Google misalkan, Google seperti tadi sini, kemudian ngetik, nah itu namanya keyword. Kalian kan ingin ya kalau ada orang ngetik yang muncul di sini adalah blog kalian misalkan. Blog kalian itu yang muncul di jajaran 10 besar. Itu kan ingin sekali kan seperti itu. Jangan sampai blog saya itu tertumpuk-tumpuk sampai nggak kelihatan, nggak pernah ada orang yang mendatangi gitu kan. Kasihan ya. Maka keyword itu nanti sangat membantu kalau kita sudah punya blog dan blog saya pengen bisa ditemukan dengan cepat oleh mesin pencari, oleh search engine. Itu harus nyangkut dengan keyword tertentu. Nah, itu silakan Anda baca ya. Anda baca materi tentang keyword tadi. Materi tentang keyword yang saya sertakan di Google Classroom. Baca dulu, enggak masalah. Ya. Besok di pertemuan berikutnya saya jelaskan. Oke ya.